Ia menyebut Ganjar baru dideklarasikan sebagai baca pres oleh PDI Perjuangan pada tanggal 21 April 2023 lalu. Sementara Prabowo, kata dia, sudah 9 bulan lalu dan Anies pada 7 bulan yang lalu. Ganjar di posisi kedua dalam survei terbaru PDI Perjuangan, Prabowo dan Anies keliling Indonesia lebih dulu. Dilansir dari Tempo.co Jakarta, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan Said Abdullah menanggapi hasil survei terbaru yang dilakukan oleh Litbang Kompas yang menunjukkan bakal calon presiden Ganjar Pranowo menempati urutan kedua dengan suara sebesar 22,8%. Gubernur Jawa Tengah itu disalib oleh Prabowo Subianto namun masih unggul dari Anies Baswedan. Said mengatakan, survei tersebut bakal jadi cerminan untuk bekerja lebih keras lagi dalam mendorong keterimaan Ganjar di masyarakat. Di sisi lain, Said menyebut bahwa Prabowo dan Anies sudah berkeliling Indonesia terlebih dahulu dibandingkan oleh Ganjar. Ia menyebut Ganjar baru dideklarasikan sebagai baca pres oleh PDI Perjuangan pada tanggal 21 April 2023 lalu. Sementara Prabowo, kata dia, sudah 9 bulan lalu dan Anies pada 7 bulan yang lalu. Mengingat pendaftaran capres 5 bulan lagi, Said menyatakan masih ada kesempatan bagi partainya dan para relawan untuk bekerja menaikkan elektabilitas Ganjar. Ia hakul yakin Ganjar punya potensi yang besar untuk diterima di hati masyarakat. Sebelumnya, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyalip elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam survei Litbang Kompas yang digelar pada 29 April hingga 10 Mei tahun 2023. Dalam survei itu, Prabowo unggul dengan elektabilitas 24,5%, lalu Ganjar 22,8%, dan Anies Baswedan yang semakin tertinggal jauh dengan elektabilitas hanya 13,6%. Elektabilitas Prabowo ini meningkat hingga 6,4% dibanding survei Januari 2023 yang berada di angka 18,1%. Sementara Ganjar mengalami penurunan elektabilitas sebesar 2,5% dari 25,3% pada Januari 2023. Lalu untuk perolehan suara Anies nyaris tak berubah dari hasil survei sebelumnya, sebesar 13,1% atau hanya naik sebesar 0,5%. Meningkatnya elektabilitas Prabowo hingga bisa menyalip Ganjar merupakan yang pertama kalinya. Pada survei Oktober tahun 2022 lalu, elektabilitas Prabowo masih di bawah Ganjar. Bunyi keterangan Litbang Kompas yang dikutip pada Tempo pada Rabu 24 Mei 2023 kemarin. Masih menurut survei tersebut, jumlah pemilih Ganjar yang tetap bertahan usai kasus penolakan timnas Israel hingga batalnya perhelatan Piala Dunia U20 hanya di angka 63%. Sementara sebanyak 12,5% suara pindah ke Prabowo dan sisanya ke calon lain atau abstain. Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka dengan melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan, sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Survei ini memiliki margin of error 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%.